طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد. فما اسم الإمام المقريزي؟ Siapa nama Imam Al-Maqrizi? Aqil. Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir, na'am. Bin Muhammad bin Ibrahim. Wa Al-Maqrizi nisbah ke mana? Aywa, ke mantiqah Hay, ke kampung atau daerah kompleks namanya apa? Bal'abah atau Bal'abak, namanya Muqarazah, nama kompleksnya, terus kampungnya namanya Muqarazah. Kapan beliau lahir? Kapan? 766. Nah, ahsant. Wa tufiya, dan wafat kapan? Ahsant. Tufiya 45 wa 800 845. طيب نواصل. Nggak ada yang bawa kitab? Ada kitab ya? Belum datang kitabnya. Mau selalu dipesan sama Abu Darda. Belum datang. Baik. Kalau nak pakai PDF pun bisa, ada PDF. Ada. Baik. Kalian kita baca. Qala muallif rahimahullahu taala, berkata penulis, qala wala raiba anna tauhid ar-rububiyyah lam yunkirhu al-musyrikun bal aqarru bi annahu subhana wahdahu khaliquhum wa khaliqu as-samawati wal ard wal qa'imu bi masalihi al-alami kullih, wa innama ankaru tauhid al-ilahiyyah wal mahabbah. Kata beliau, dan tidak diragukan lagi bahwa orang-orang musyrikun tidak mengingkari kerububiyahan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mengingkari apa? Kerububiyahan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna ar-rububiyah? Apa makna tauhid ar-rububiyah? Kemarin tauhid al-uluhiyah kan gitu. Sekarang tauhid ar-rububiyah. Mengesahkan Allah sebagai pengatur. Ahsant. Tapi masih kurang. Tapi intinya di situ, na'am. Ay ifradullah subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah fima yakhtassu bihi, dari perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah, harus dengan ikatan ini. Hadal qaid muhim, kata para syurrah, ini ikatan muhim. Mengesahkan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah, seperti menghidupkan, mematikan, mengatur, menguasai, dan memberikan manfaat dan mudarat secara zat. Ay an-nafi' wad-dar bi dzatihi. Ini diantara khususiyah, kekhususan Rabb subhanahu wa ta'ala.
mengesahkan Allah dalam perkara apa? Yang menjadi kekhususannya dalam perkara seperti menciptakan, menghidupkan, menguasai, mengatur, memberikan manfaat dan mudarat, menahan, memberi, dan seterusnya. Ini menjadi kekhususan bagi Allah dalam perkara apa? Rububiyah. Nah, ini tidak diingkari orang-orang musyrikun secara jumlah. Artinya mereka menetapkan bahwa siapa yang menciptakan, menghidupkan, la yaquluna Allah, mereka katakan Allah, Allah. Nah, bahkan Allah juga lah yang memberikan kebaikan bagi seluruh makhluk dalam kehidupan mereka. Nah, akan tetapi kata beliau, innama ankaru tauhidal ilahiyyati wal mahabbah. Akan tetapi mereka ingkari adalah mengesahkan Allah dalam peribadatan, dalam peribadahan. Ini yang mereka ingkari. Nah, kemudian beliau sebutkan ayat fi qoulihi ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan sebagian manusia ada yang menjadikan sembahan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah. Sebagian manusia, di surah Al-Baqarah Allah sebutkan bahwa ada sebagian manusia yang menjadikan selain Allah sebagai tandingannya. Tuh, apa bentuk tandingan tadi? Yuhibbunahum. Perhatikan ayat. Makanya kalau ada kitabnya bisa diikuti. Qala yuhibbunahum, mereka cintai sembahan mereka selain Allah kahubbillah. Dan ini Allah sebutkan adalah dalam bentuk menjadikan tandingan selain Allah. Jadi menjadikan kecintaan pada berhala-berhala mereka ini sama dengan menjadikan tandingan bagi Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu lebih kuat kecintaannya kepada Allah. Nah, dan tafsir ini sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau, kitab tafsir, ada dua tafsir. Yang pertama, bahwa orang-orang musyrikin di zaman itu mencintai sembahan mereka sebagaimana orang beriman mencintai Allah. Wadah, jelas. Orang musyrik mencintai sembahan mereka sebagaimana apa? Sebagaimana orang beriman mencintai Allah. Nah, ini satu. Kemudian tafsir yang kedua, bahwa orang-orang musyrikin mencintai Allah dan mencintai apa? Sembahannya selain Allah. Mereka samakan kecintaan mereka dengan berhala mereka dan dengan Allah. Tasawwuf fil mahabbah. Makanya kata beliau, falamma sawwu ghairahu bihi. Ketika orang-orang musyrikin menyamakan selain Allah dengan Allah, dalam fi mahabbah, kan itu fi hadzal tauhid al-maqsud bil mahabbah, kanu musyrikin. Kanu, maka dari situlah mereka menjadi musyrik. Padahal kesyirikannya itu dalam bentuk apa? Al-mahabbah, kecintaan. Dalam bentuk kecintaan. Kama qala ta'ala, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan atau menciptakan cahaya atau kegelapan dan cahaya. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang yang kufur kepada Rabb mereka itu berpaling. Naam, ay yusawwuna ghairahu bihi. Maknanya orang-orang kufar tadi menyamakan Allah dengan selain Allah. Wa qala Allah Ta'ala wa hum bi rabbihim ya'dilun. Dan mereka menyamakan Rabb mereka dengan selain Allah. Mereka menyamakan Rabb mereka dengan selainnya.
Maka inilah yang pertama kata beliau dalam perkara kesyirikan. Makanya tauhid rububiyah, hubungan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah apa? Anna tauhid rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah. Bahwa tauhid rububiyah memberikan konsekuensi, mengharuskan pelakunya mentauhidkan Allah dalam perkara uluhiyah. Jadi ketika mereka meyakini bahwa hanya Allah lah yang menghidupkan, mematikan, kan gitu, memberikan manfaat dan mudarat, secara akal, secara hukum, seharusnya mereka hanya menyembah Allah, hanya menyembah Allah, kan gitu seharusnya. Jadi bagaimana mungkin mereka yakini hanya Allah lah yang memberikan manfaat dan mudarat, tapi mereka sembah selain Allah? Lah, berarti ada apa? Ada kesalahan dalam berfikir. Makanya yastalzim walau lam yaltazimu, kata para ulama, walaupun mereka enggak mengikuti konsekuensi tadi, akan tapi mereka jatuh dalam perkara yang kontradiksi. Nah, akan tetapi ini hukum asal. Al-aslu hakadha. Hukum asalnya demikian. Akan tapi bukanlah menjadi sebuah penghalang bahwa ketika mereka menyembah selain Allah, mereka juga meyakini bahwa sembahan selain Allah itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Makanya kan annal uluhiyah yatadamman ar-rububiyah. Tauhid al-uluhiyah yatadamman artinya mengandung secara hukum itu tauhid rububiyah. Tapi bukanlah menjadi sebuah penghalang bahwa mereka yang meyakini bahwa Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan, tapi juga mereka dalam hati mereka ada keyakinan bahwa ada selain Allah yang memberikan manfaat dan mudarat. Makanya mereka ibadahi. Makanya mereka sembah dan mereka ibadahi. Makanya kalau orang yang menyembelih untuk kuburan wali, contohnya, katanya wali, kan gitu, nggak tahu entah wali apa. Pokoknya kata orang tuh wali. Tidaklah mereka menyembelih, tidaklah mereka meminta ke sahibul qabr yang ada dalam, kecuali dia meyakini bahwa yang di dalam kuburan tadi bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kan gitu. Mustahil. Ini sebagaimana sebagian para ulama, sebagaimana orang-orang musyrikin. Ada sebagian keyakinan mereka bahwa sembahan mereka selain Allah tadi bisa memberikan manfaat dan mudarat. Makanya mereka sebenarnya musyrik dalam perkara rububiyah dan uluhiyah. Dalam perkara rububiyah dan uluhiyah. Dan ini sedikit yang sadar akan faedah yang detail ini. Baik. Kemudian kata beliau, waqad 'allama Allah 'ibadahu kaifiyata mubayanati asyirk fi tauhidil ilahiyah. Sungguh Allah telah mengajarkan hambanya tentang bagaimana menjauhi kesyirikan dalam perkara uluhiyah, dalam perkara ibadah. Allah telah jelaskan dalam Al-Quran. Enggak mungkin Allah melarang sesuatu tapi enggak Allah jelaskan. Ini taklifu ma la yutaq, kata para ulama, membebankan sesuatu yang enggak mampu manusia untuk melakukannya. Enggak mungkin Allah larang dari sesuatu, tidaklah kecuali pasti Allah jelaskan tentang sesuatu itu bagaimana menjauhinya. Begitu pula tentang perintah, tidaklah Allah memerintahkan segala sesuatu, pasti Allah telah jelaskan bagaimana cara mengerjakan perintah tadi. Hadhil qaidah usuliyah. Qala wa annahu ta'ala, kata beliau bahwa Allah subhanahu wa ta'ala haqiqun bi ifradihi, yani dialah yang berhak untuk ditauhidkan, diesakan dalam menjadikan dia sebagai wali, wa hakaman, dan sebagai hukum, artinya kembali kepadanya hukum dan menjadikan hukumnya sebagai hukum, wa rabban, dan sebagai Rabb. Kama qala ta'ala, qul aghairallahi attakhidhu waliyan, katakanlah wahai Nabi, apakah selain Allah
aku jadikan wali. Nah, artinya wali itu siapa? Pihak yang kita cintai. Nah, yang dicintai dikatakan wali, minal walayah. Kan tadi dalam membahas dalam mahabbah kan itu wali tadi yang dicintai. Makanya wali bagi manusia, maksudnya manusia yang wali itu artinya orang yang Allah cintai. Makanya di antara syarat wali al-iman wa taqwa, keimanan dan ketakwaan. Wa qala ta'ala afa ghairallahi abtaghi hakaman. Apakah selain Allah aku jadikan tempat berhukum? Artinya mungkinkah selain Allah aku jadikan sebagai rujukanku dalam menghukumi sesuatu? Mustahil. Sebagaimana yang Allah sebutkan, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Al-ayah. Kemudian kata beliau, wa qala qul aghairallahi abghi rabban. Apakah selain Allah aku harapkan, aku jadikan sebagai Rabb? Artinya enggak mungkin selain Allah aku jadikan Rabb, enggak mungkin selain Allah aku jadikan tempat rujukan untuk berhukum, enggak mungkin selain Allah aku jadikan wali. Itulah maknanya. Summa qala rahimahullah fala waliyya wala hakama wala rabba illa Allah, dan tidak ada wali dan yang hakim dan sebagai Rabb kecuali Allah. Alladzi man adala bihi ghairahu faqad asyraka fi uluhiyyatihi walau wahada rububiyyatah. Yang dimana siapa yang menjadikan selain Allah dalam perkara yang tiga tadi. Apa tadi yang tiga tadi yang kita sebutkan? Wali, Rabb, dan Hakam. Jadi tiga ini. Maka ini di antara perkara rububiyah menjadi kekhususan bagi Allah. Jadi siapa yang menjadikan yang perkara yang tiga tadi, menjadikan selain Allah sebagai walinya, yang dia cintai, yang diharapkan, sebagai Rabbnya, atau sebagai tempatnya menjadikan hukum, kan itu, maka dia telah menjadikan selain Allah itu sebagai apa? Sekutu bagi Allah. Nah, walaupun dia meyakini apa? Bahwa hanya Allah lah yang apa? Yang menghidupkan, mematikan dan seterusnya, memberikan manfaat. Coba tutupkan pintu. Baik. Qala muallif rahimallahu taala, fa tauhidur rububiyyah. Maka tauhid rububiyah huwa alladhi ijtama'at fihi al-khalaiq mu'minuha wa kafiruha. Jadi keyakinan dalam perkara bahwa hanya Allah lah yang menghidupkan, mematikan, memberikan manfaat dan mudarat, ini kata beliau diyakini orang-orang beriman dan orang-orang kufar. Ini diyakini orang-orang, kebanyakan orang beriman, orang-orang beriman dan kebanyakan orang-orang kufar. Wa tauhidul ilahiyah, akan tapi mentauhidkan Allah dalam perkara ibadah, mafraqut turuq. Tuh, ini yang menjadi tonggak pembeda bainal mu'minina wal musyrikin, antara orang yang beriman dan orang musyrik. Walihada kanat kalimatul Islam la ilaha illallah. Oleh karena itu kalimat al-Islam maknanya la ilaha illallah. Falau qala la rabba illallah lama ajza'ahu 'indal muhaqqiqin. Sekiranya ada orang yang mengatakan la rabba, tidak ada pencipta kecuali Allah, ini tidak memasukkannya ke dalam Islam. Kenapa? Kenapa Abu Rayyan? Kan kata beliau, falau qala la rabba illallah, sekiranya ada orang yang mengatakan la rabba, tidak ada Rabb, tidak ada pencipta selain Allah, maka ini tidak cukup memasukkannya ke dalam Islam. Limadha? Ahsant.
Nah, karena ini enggak cukup sampai dia menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, satu-satunya yang diibadahi. Nah, makanya orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah, ketika mereka, banyak di antara mereka ketika menafsirkan kalimat la ilaha illallah, itu mereka kembalikan kepada makna rububiyah. Artinya tidak ada la mukhtari' illallah, tidak ada yang menciptakan selain Allah. Jadi syirik bagi mereka itu ketika seseorang meyakini ada pencipta selain Allah. Inilah kata mereka makna syirik itu. Adapun ente minta-minta sama wali, selama meyakini bahwa wali selama dia meyakini bahwa Allah lah yang memberikan, akan tapi minta sama wali yang udah mati, maka ini kata mereka enggak syirik. Wa hadza batil la yasih. Wa du'aul mayyit, meminta kepada mayit dalam bentuk permintaan yang enggak, dan jelas du'aul mayyit syirkun kata para ulama. Nah, dan tidaklah orang-orang musyrikin di zaman Nabi menjadikan para wali itu kecuali dalam rangka menjadikan syafaat, menjadikan perantara antara dia dengan Allah. Dan orang-orang musyrikin itu meyakini bahwa Allah yang memberikan manfaat dan mudarat, akan tapi mereka jadikan wali-wali tadi sebagai sesuatu yang mendekatkan mereka kepada Allah. Makanya Allah sebutkan dalam ayat, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, dan tidaklah kami beribadah, maksudnya meminta syafaat dan seterusnya, kecuali dalam rangka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Akan tapi kamilah yang meyakini Allah yang memberikan manfaat dan mudarat. Maka inilah bentuk kesyirikan. Akan tetapi kadang-kadang, makanya sebagaimana kita sebutkan, makna Rabb bisa dia makna rububiyah, ini hukum asalnya, tapi bisa juga maknanya kadang uluhiyah, bisa makna uluhiyah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ma rabbuka, ketika ditanya malaikat, siapa Rabbmu, bukan siapa penciptamu, tapi man ilahuk, siapa yang engkau ibadahi. Nah, ini bisa juga maknanya kadang-kadang demikian, tapi hukum asalnya Ar-Rabb artinya Al-Khaliq, Al-Mudabbir ila akhirih. Nah, ada makna mushtarak di situ. Baik. Qala fa tauhidu al-uluhiyah huwa al-matlub min al-ibad. Maka tauhid uluhiyah, jadi ini maknanya, namanya ada tauhidul uluhiyah, itulah maknanya tauhid ibadah. Uluhiyah dan ilahiyah dan ibadah itu sama maknanya. Uluhiyah, ilahiyah, ibadah maknanya sama. Maka inilah yang diminta, yang harus dilakukan bagi para hamba, kan gitu. Walihadza kana aslullah ay al-ilah, oleh karena itu asal lafaz Allah itu diambil dari kata al-ilah. Jadi Allah itu lafaz bahasa Arab, kan gitu, diambil dari kata al-ilah. Kama huwa qaul Sibawayh, sebagaimana dikatakan Sibawayh. Siapa Sibawayh? Naam, hatta qila, sebagaimana dikatakan ketika dia bermimpi, Mada fa'alallahu bik, ketika ada yang melihatnya masuk ke dalam surga, dikatakan, kemudian apa yang kau lakukan sampai ada yang melihat dirimu masuk ke dalam surga? Qala li anni ja'altu Allah a'raful ma'arif, karena aku jadikan lafaz Allah yang paling ma'rifah, yang paling jelas maknanya. Nah, a'raful ma'arif. Qala wa huwa sahih, makna Allah tadi diambil dari kata al-ilah. Wa huwa qawlu jumhur ashabihi illa man syadza minhum. Dan ini ucapan jumhur ahli bahasa, kecuali yang bersendiri dalam pendapat itu atau sebagian yang menyelisihi. Qala al-muallif wa bihadzal i'tibar, maka dari tinjauan ini, apabila dilihat dari perkara yang tadi bahwa lafaz Allah itu diambil dari kata ilah artinya ma'bud, kan itu,
alladzi qarrarna bihi al-ilah wa annahu al-mahbub li ijtima'i sifatil kamal fihi kana Allah huwa al-ism al-jami' li jami'i ma'ani al-asma'i al-husna wa sifati al-ulya. Maka dialah Allah yang dicintai. Kenapa dicintai? Karena terkumpulnya sifat sempurna yang ada pada Allah. Dan dialah tadi nama lafaz Allah tadi sebuah nama yang mencakup seluruh nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang agung bagi Allah, yang tinggi. Wa huwa alladhi yunkiruhul musyrikun. Dan inilah yang diingkari sebagian kaum musyrikin. Wa yahtajjur rabb alaihim bitauhidihim rububiyyatahu ala tauhidi uluhiyyatihi. Dan dengan ini Allah mengingkari orang-orang musyrikin di mana mereka menetapkan tauhid rububiyah akan tetapi apa? Menyekutukan Allah dalam perkara ibadah. Kemudian Allah sebutkan qulil hamdulillah, katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalamun ala ibadihi alladzina istafa, dan keselamatan bagi para hamba Allah yang Allah pilih, artinya dari para anbiya war rusul. Wassalamun ala ibadihi alladzina istafa, yang Allah pilih. Allahu khairun amma yusyrikun, apakah Allah lebih baik dari apa yang mereka sekutukan? Amman khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Wa anzala lakum minas samai ma'a, dan menurunkan kalian air dari langit. Fa ambatna bihi hadaiqa dzata bahjah, dan kami tumbuhkan dari air tadi yang telah turun tanaman-tanaman yang indah. Ma kana lakum an tumbitu syajaraha, dan tidak ada yang bisa di antara kalian untuk menumbuhkan tanaman tadi. A ilahum ma'allah, apakah ada sembahan selain Allah? Tuh, tadi kan Allah sebutkan sifat-sifatnya, menciptakan, menghidupkan, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan. Kemudian Allah katakan a ilahum ma'allah, apakah ada sembahan selain Allah? Tidak Allah katakan a khaliqun ma'allah, ataukah ada penciptaan selain Allah, pencipta selain Allah. Tapi Allah katakan kelazimannya, karena kalian faham nih bahwa Allah lah yang menciptakan, menghidupkan, menurunkan hujan. Maka apakah ada ilah sembahan yang berhak diibadahi selain Allah? Nah, bal hum qaumun ya'dilun, bahkan mereka kaum yang menyimpang dan menyamakan Allah dengan makhluknya dalam perkara ibadah. Wa kullama dzakara ta'ala min ayatihi jumlatan minal jumal, nah setiap Allah menyebutkan dari ayatnya sebuah jumlah, sebuah kalimat, maka Allah selalu mengakhirinya qala aqibaha, selalu menutupnya a ilahum ma'allah, a ilahum ma'allah, a ilahum ma'allah, apakah ada ilah sembahan selain Allah? Dan sebelumnya Allah sebutkan sifat-sifatnya yang menghidupkan, mematikan, dan seterusnya, kan gitu. Fa abana subhanahu bidzalika anna al-musyrikin innama kanu yatawaqqafuna fi itsbati tauhidil ilahiyyah la rububiyyah. Maka Allah menjelaskan keadaan orang-orang musyrikin pada saat itu bahwa apa? Bahwa mereka menetapkan tauhid rububiyah, akan tetapi apa? Tidak menetapkan uluhiyah. Artinya mereka meyakini bahwa Allah yang menghidupkan, mematikan, akan tapi mereka selisihi hukumnya dan konsekuensinya, sehingga mereka beribadah kepada selain Allah. Ala anna minhum man asyraka fir rububiyah, walaupun sebagian mereka terjatuh pada kesyirikan dalam perkara rububiyah. Kama ya'ti ba'da dzalika insyaallah, sebagaimana yang akan kita sebutkan nanti insyaallah. Wa bil jumlah fa huwa ta'ala yahtajju ala munkiri al-ilahiyyah bi itsbatihim ar-rububiyyah. Maka secara keseluruhan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujjah bagi orang-orang yang mengingkari tauhid ilahiyah dengan pengikraran mereka dengan tauhid rububiyah. Nah, thumma qala rahimahullahu ta'ala wal maliku huwal amiru an-nahi. Al-malik, raja, dialah yang
memerintah dan melarang. Raja yang menguasai kan itu kan, kerjakan A, tinggalkan B, itu tugasnya, memerintah dan melarang. Ini diantara kekhususan bagi Rabb, bagi Raja semesta alam. La yakhluqu khalqan bimuqtada rububiyyatihi wa yatrukuhum suda. Dan tidaklah Allah menciptakan makhluk sebagaimana konsekuensi rububiyahnya kemudian Allah tinggalkan begitu saja. Ai mu'attilina la yu'maruna wa la yunhaun. Yani ditinggalkan, tidak diperintah dan tidak dilarang. Jadi enggak mungkin sesuai dengan konsekuensi sifat Allah yang mulia. Allah ciptakan kemudian Allah biarkan begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang. Maka ini enggak masuk akal, dan ini bentuk kesia-siaan, dan kesia-siaan dihilangkan dari Allah. Wala yusabuna wala yuaqabun, dan tidak diberikan pahala dan tidak diancam dengan hukuman. Fa innal malik huwal amirun nahi, karena yang raja, yang menguasai, dialah yang memerintah dan melarang. Al-mu'ti al-mani', yang memberikan dan yang menahan. Ad-dar an-nafi', yang memberikan mudarat dan memberikan manfaat. Al-musibu al-mu'aqib, dan yang memberikan pahala dan memberikan hukuman dan ancaman. Huna soal, di sini ada pertanyaan. Bukankah kita yakini bahwa hanya Allah lah yang memberikan manfaat dan mudarat? Kan gitu? Tapi kenapa sebagian makhluk bisa memberikan manfaat dan mudarat? Bukankah sebagian makhluk juga memberikan manfaat dan mudarat? Hah? Kaif? Naam, ahsant. Ai an-nafi' wa ad-dar al-mustaqil, yang bersendiri. Artinya apa? Karena makhluk selain Allah kan makhluk alam. Selain Allah, makhluk ini tidaklah melakukan sesuatu kecuali terikat dengan asbab, dengan sebab. Hukum sebab dan akibat. Ada yang sebab yang bisa mengantarkannya pada tujuannya. Contohnya, ketika Zaidun minan nas, ada Zaid mau membunuh Amr. Ini kan mudarat bagi Amr kan, dibunuh, mudarat. Kemudian apa yang dilakukan Zaid? Dia harus pakai alat. Karena kalau nggak pakai alat susah membunuh itu. Minimal parang. Kalau di Yaman cari AK-47, kan itu di rumah biasanya udah ada. Harus pakai alat kan. Nah, makanya nggak bisa dia melakukan sesuatu tadi, manfaat dan mudarat, pengen mati langsung apa? Langsung seketika begitu saja. Harus ada sebab. Dan sebab ini bisa terjadi, bisa nggak sesuai dengan izin Allah. Kalau Allah nggak izinkan, bisa aja nanti tembaknya misalnya rusak, parangnya jatuh, dan seterusnya. Makanya nggak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat secara tersendiri kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia apabila ingin memberikan manfaat dan mudarat selalu dengan sebab, tergantung dengan sebab. Naam. Walidzalika qala al-muallif, walidzalika ja'at al-isti'adzatu fi surati an-nas wa surati al-falaq bil asma'il husna al-thalathah ar-rabb wal malik wal ilah. Oleh karena itu datang di dalam al-isti'adzah, ay talab al-i'adzah, meminta perlindungan, di surah An-Nas, di surah Al-Falaq, dan di surah An-Nas wal Falaq. Maka di dalam dua surah ini terkandung di dalamnya nama Allah yang paling husna. Yaitu Ar-Rabb, Al-Malik wal Ilah. Ar-Rabb wal Malik wal Ilah.
Nah, jadi tiga ini juga terkandung di dalam tauhid yang tiga tadi, Ar-Rabb ay rububiyah, wal Malik al-asma' sifat, wal Ilah al-uluhiyah. Fa innahu lamma qal, karena ketika Allah mengatakan qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung dengan Rabbin nas, kana fihi isbat annahu khaliquhum wa fatiruhum, maka di dalamnya terdapat penetapan bahwa hanya Allah lah yang menciptakan mereka dan menghidupkan mereka. Fabaqi an yuqal, kemudian tinggal dikatakan lamma khalaqahum hal kallafahum wa amarahum wa nahahum. Nah, ketika Allah menciptakan manusia dan jin dan seluruh makhluk, kan itu, apakah Allah berikan mereka tugas, beban, dan memerintah dan melarang mereka? Qila na'am, maka kita katakan na'am. Faja'a malikin nas, kita katakan na'am sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat malikin nas, ay fa athbatal khalq wal amr, yani yang menguasai makhluk, kelazimannya Allah menciptakan mereka serta menguasai mereka dan memerintahkan mereka. Nah, karena makhluk ini kan kepunyaan Allah, jadi Allah berhak memerintahkan dan melarang apa saja yang Allah kehendaki. Falamma qila dzalika, nah ketika dikatakan demikian, qila fa idza kana rabban mujidan wa malikan mukallifan fahal yuhabbu wa yurghab ilaihi. Nah, ketika kita ketahui bahwa Allah lah yang menghidupkan, yang menciptakan, yang menguasai dan yang membebankan, apakah Allah dicintai dan diharapkan? Wa yakunu tawajjuhu ilaihi ghayatul khalqi wal amr, dan diarahkannya perintah, artinya dari Allah, kan Allah arahkan perintah kepada makhluk. Nah, sehingga Allah lah yang diharapkan dan dicintai. Qila ilahin nas, maka dikatakan dialah Allah sembahan seluruh makhluk, ay ma'luhuhum wa mahbubuhum, sembahan mereka dan yang mereka cintai, sesuatu yang dicintai oleh mereka. Alladzi la yatawajjahu al-'abdu al-makhluqu al-mukallafu al-'abidu illa lah, yang dimana tidaklah seorang hamba mengarahkan hatinya, yang dia seorang makhluk yang dibebankan dan seorang hamba, kecuali untuk Allah. Faja'at al-ilahiyatu khatimatan wa ghayah, maka ditutuplah dengan al-ilahiyah sebagai penutup. Kenapa? Karena apalah gunanya Allah ciptakan tapi kalau Allah tidak perintahkan dan tidak Allah larang, dan kewajiban bagi hamba ketika diperintahkan dan dilarang, maka mengerjakan perintah adalah bentuk ibadah dan menjauhi larangan adalah bentuk ibadah. Wa ma qablaha ka tawti'ati laha, dan apa yang sebelumnya sebagaimana pembuka. Qala rahimahullahu taala wa hatani suratan, udah adzan belum? Qala wa hatani suratan, dan dua surat tadi, apa itu? Al-Falaq wa An-Nas. Nah, a'zam awdzah fil Quran. Dua surat tadi adalah dalam bentuk doa yang paling besar meminta perlindungan di dalam Quran. Arti doa yang terkandung dalamnya permintaan kepada Allah untuk melindungi. Maka ini yang paling besar di dalam Al-Quran dalam meminta perlindungan. Wa ja'atil isti'anatu bihima waqtal hajati ila dhalik. Nah, begitu juga datang isti'adzah, meminta perlindungan tadi waktu dibutuhkan. Artinya bukan hanya dibaca secara umum, tapi ketika kita meminta perlindungan. Tuh, makanya ketika dikhawatirkan tempat-tempat yang sunyi, yang orang takut di situ misalnya, kan gitu, baca al-mu'awwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, al-ayah. Maka dibaca ini terus diulang-ulangi. Wa huwa hina suhira an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Tuh, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir, sebagaimana disebutkan di Sahihain riwayat Bukhari Muslim.
Wa khuyyila ilaihi annahu yaf'alu syai'a wa ma fa'alah, dan dihalusinasikan bagi Nabi bahwa Nabi melakukan sesuatu akan tapi dia enggak melakukannya gitu. Wa aqama ala dzalika 40 yauma, dan kata beliau di sini Nabi disihir itu sekitar 40 hari, kama fi sahih. Wa taban fi khilaf muddat halat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi as-sihr, keadaan Nabi di sihir. Khilaf para ulama, sebagian mengatakan, bahkan sebagian syurah mengatakan la a'lamu muddatan muayyanan, maka tidak diketahui durasi atau waktu Nabi itu disihir itu berapa hari, Allah alam. Nah, sebagian mengatakan 40 hari, ada yang mendhaifkan hadisnya. Baik, wa kanat uqad as-sihr 11 uqdatan. Jadi ikatan sihir itu ada 11. Fa anzalallahu al-mu'awwidhatain. Kemudian Allah turunkan ayat al-mu'awwidhatain, al-falaq wan nas, 11 ayat, 11 ayat. Fanhallat bi kulli ayatin uqdah. Kemudian ketika Nabi membacanya dan diruqyah juga sama malaikat, maka lepaslah ikatan sihir tadi. Maka ini solusi bagi orang yang kena sihir, bukan datang lagi ke dukun, kan gitu. Baca al-mu'awwidhatain, ayatul kursi, al-fatihah, al-baqarah. Makanya kalau kita memahami maknanya, maka kekuatan doa itu kata para ulama sebagaimana keyakinan hati. Begitu juga dalam ruqyah, membaca ayat. Semakin kuat keyakinan seseorang, semakin mujarrab dan semakin ampuh. Semakin asal ngomong, semakin tidak yakin dia, semakin tidak bermanfaat. Nah, fadhal. طيب, masalatu sihir Nabi alaihi salatu wassalam, permasalahan ketika Nabi disihir. Sebagian manusia mengingkari ini. Sebagian manusia, diantaranya ahlul kalam, mengingkari ini. Kenapa? Karena kelazimannya, kata mereka, sesuai dengan ucapan orang-orang musyrikin yang mengatakan Nabi innahu la mashhur, kan gitu, disihir. Nah, kaifa yujabu ala dzalik? Bagaimana menjawabnya? Atau sebagian Allah sebutkan juga, in tattabi'una illa rajulan mashhura, tidaklah kalian mengikuti kecuali seorang yang disihir. Nah, yang pertama kita katakan bahwa disihirnya Nabi alaihi wasallam itu disebutkan di Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Wa sahihan talaqqathuma al-ummah bil qabul. Yani seluruh umat, maksudnya umat muslim, menerima Sahih Bukhari dan Muslim, dan mengingkari sesuatu yang diterima umat, maka mengingkari sesuatu yang mustahil, kan gitu. Nah, yang kedua, anna sihran Nabi alaihi salatu wasallam innama fi umuri ad-dunya wa laysa fi umuri ad-din. Dan disihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam perkara dunia, bukan dalam perkara agama, dalam menyampaikan syariat. Yang diingkari orang musyrikin adalah kenapa orang-orang musyrikin mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang disihir? Karena mengajak kepada tauhid. Oh, ini sesuatu yang baru ini, kata mereka, kan gitu. Enggak sesuai dengan agama nenek moyang, ini kena sihir nih Muhammad, kata mereka. Kenapa? Karena mau merubah adat dan kebiasaan kita yang selama ini kita yakini. Bukan karena melihat Nabi SAW disihir halusinasi, enggak, tapi karena menyampaikan tauhid dalam perkara apa? Agama. Sementara yang
terjadi pada Nabi SAW ketika disihir dalam perkara dunia, bukan dalam perkara menyampaikan syariat, menyampaikan wahyu. Naam, sebagaimana disebutkan dalam hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam suhir hatta kana yukhayyalu ilaihi annahu sana'a syai'an falam yasna'hu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dihalusinasikan. Naam, bahwa Nabi melakukan sesuatu akan tapi dia enggak melakukan sesuatu tadi dalam perkara dunia, bukan dalam perkara agama. Kemudian yang ketiga, bahwa Nabi SAW dijaga akalnya. Yang ketiga, bahwa akal Nabi SAW itu dijaga, dan gak mungkin sihir itu mempengaruhi akal Nabi SAW. Makanya ada orang memang kena sihir itu kayak gila dia. Itu kayak gila, memang itu udah kena akalnya. Kan itu istilahnya udah kena mesin. Jadi akalnya udah apa? Udah berubah. Nah, sementara Nabi SAW enggak. Bukan akal beliau alaihissalam yang kena, tapi kadang kayak dihalusinasikan begitu, datang. Beda sama akal yang udah kena. Nah, kemudian yang keempat, sihir itu ada banyak macamnya, kan gitu. Yang pertama tadi, yang keempat ini, sihir itu bermacam-macam. Ada yang menyerang akal, ada yang menyerang hati, dan ada yang menyerang kayak perkara dunia tadi, dihalusinasikan saja gitu. Nah, Nabi yang ketiga ini dalam perkara dunia ini saja tadi, kadang melihat keluarganya datang, tapi nggak ada gitu. Bukan yang menimpa hati atau akal, enggak. Makanya sihir itu bisa bikin gila. Nah, kemudian yang al-khamis, yang kelima, ketika orang-orang musyrikin mengatakan bahwa Nabi itu disihir, ini dalam rangka mengejek. Dalam rangka apa? Mengejek Nabi alaihissalam. Kan Nabi mengajak kepada dakwah tauhid. Ini dalam rangka mencela Nabi, mengejeknya gitu. Karena mereka faham bahwa Nabi itu manusia yang paling berakal. Nah, kemudian yang keenam, bahwa apa yang ditimpa Nabi alaihissalam dari kena sihir itu sama dengan penyakit pada umumnya, kata para ulama. Huwa maradun minal amrad, sebagaimana penyakit pada umumnya, sebagaimana manusia bisa kena flu, bisa kena demam, maka begitu juga Nabi alaihissalam bisa kena sihir yang bermakna tadi, yang dikhayalkan, bukan menyerang hati dan menyerang akal. Nah, bukan juga dalam menyampaikan risalah. Nah, fi soal. Fi iskal. Gimana Abu Darda? Datang kitabnya? Masih di jalan. Maafi. Nah. Nah. Berkata Quran, ana rabbukumul a'la. Apakah maksudnya tauhid rububiyah dalam perkara rububiyah atau uluhiyah gitu? Dua-dua bisa. Nah, karena disebutkan bahwa Fir'aun apa? Dialah yang menguasai, kan gitu. Makanya yuqattiluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Nah, walaupun dari sisi itu sebagian mengatakan itu karena takutnya dia. Makanya sebagian para ulama mengatakan manusia adalah Fir'aun adalah manusia yang paling sengsara, yang paling takut. Karena setiap laki-laki lahir apa? Bunuh. Dipenuhi dengan rasa khawatir.
nggak tenang hidupnya gitu. Nah, dan juga tapi yang lebih zahir juga maksudnya di situ adalah sembahan satu-satunya. Dan dia diibadahi. Makanya kan udah kita bahas hubungan antara rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah yastalzim al-uluhiyah. Al-uluhiyah yatadamman ar-rububiyah. Nah, ketika mereka mengibadahi, menyembah Fir'aun dan seterusnya, karena sebagian mereka yang rusak fitrahnya dan rusak akalnya meyakini mungkin Fir'aun di tangannya lah kekuasaan. Walaupun sebagian lagi karena terpaksa dan takut, kan gitu. Nah, akan tapi yang zahir di situ kenapa? Karena dia takut ada yang menguasai gitu. Nah, ketika banyak laki-laki bakal ada yang meruntuhkan kekuasaannya. Ketika diruntuhkan kekuasaannya, maka tidak lagi diibadahi dia. Ketika diruntuhkan kekuasaannya, maka nggak lagi jadi sembahan dia. Nggak nyungsep orang ke kakinya lagi, kan itu. Itu masuk berhala. Hah? Masuk berhala gitu. Maksudnya? Fir'aun itu termasuk dikategorikan berhala. Kaif yani berhala? Karena kan disembah itu. Taghut atau apa? Berhala kayak orang menyembah sapi gitu. Itu termasuk berhala. La al-berhala as-sanam apa ta'rifnya? Kullu man 'ubida min dunillah bi suratin hayawan. Kan gitu, bi suratin hayawan atau insan kata para ulama, di antara Syekh Ibnu Utsaimin di syarah kitab Tauhid Al-Qaulul Mufid. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dalam bentuk patung biasanya gitu, dalam bentuk hewan atau manusia gitu. Nah, secara bahasa la yuqal, tapi dikatakan taghut karena dia masih hidup. Karena mayoritasnya berhala itu benda mati. Nah, walaupun mungkin masuk dalam secara bahasa, tapi itu yang ma'ruf dikenal bahwa berhala atau wathan itu benda mati. Kalau wathan itu lebih umum dia. Nah, makanya kata Nabi SAW, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau biarkan manusia menjadikan kuburanku sebagai wathan yang diibadahi. Nah, padahal bentuknya kuburan kan bukan dalam bentuk hewan atau manusia. Tapi yang sonam berhala itu biasanya dalam bentuk hewan atau manusia. Nah, ada syubhat di bahwa dia menolak hadis-hadis yang misalnya Nabi terluka di Uhud, karena dia menganggap hadis itu hadis yang baik, karena bagaimana mungkin Nabi orang yang mulia, orang yang Allah berikan kedudukan yang tinggi sampai terluka dan dapat sesuatu yang buruk. Bagaimana? masalah mendhaifkan hadis apabila datang misalnya Sahih Bukhari dan Muslim, laisa bisahal. Adapun hanya sebatas dakwa, kan itu ini katakan dhaif karena enggak masuk akal, la yuqbal inda al-muhaqqiqin, enggak diterima bagi para ulama. Dan itu hanya sebatas enggak masuk akal karena kata mereka, misalnya karena Nabi manusia yang mulia enggak mungkin luka. Ini menunjukkan bahwa Nabi manusia biasa. Justru ini yang masuk akal. Nah, dan bentuk pemuliaan tadi bukan berarti harus enggak pernah luka. Nah, dan itulah makanya justru itu bantahan kepada orang-orang yang berlebihan dengan para wali, kan gitu. Macam ayo ke Palestina saja, cuma pakai apa dulu kita? Apa? Pakai apa istilah orang tuh, pakai khodam, kan itu, supaya tahan tembak. Nabi saja pecah gigi gerahamnya, jatuh dari unta, terkilir kaki Nabi, menunjukkan Nabi manusia biasa. Secara maksudnya ada secara kebiasaan manusia sama seperti manusia pada umumnya. Akan tapi Allah berikan apa? Sebagian mukjizat, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa keluar dari sela-sela Nabi apa? Air. Itu sebagian keadaan, kan gitu. Tapi pada umumnya Nabi SAW manusia pada umumnya. Nah, begitu juga Nabi SAW sakit.
Dan Nabi SAW juga wafat, menunjukkan beliau bukan apa? Bukan Rabb atau bukan ilah. Nah, fadal. Kenapa? Di zaman sekarang itu Ustaz, kan banyak orang yang mengharapkan syafaat Nabi itu dan dan pada hakikatnya kan Allah yang memberi syafaat ini orang mengharapkan. Jadi pada umumnya orang-orang sekarang ini kan mengharapnya syafaat Nabi bukan lagi manfaat dari Allah itu. Apakah itu termasuk syirik? Saya insyaallah fi masalah syafa'ah kan gitu, masalah syafaat akan dibahas, tapi intinya apabila dia meyakini atau dia meminta syafaat kepada nabi, maka doaul mayyit wa hadza syirik, maka ini masuk di antara perkara kesyirikan. Makanya itu dia kaidah, doaul mayyit syirkun, meminta kepada mayit syirik, siapapun mayitnya. Baik yang dimaksud mayit di situ adalah mayatnya Nabi alaihissalam. Nah, akan tapi apabila dia berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah syafaat Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untukku, maka ini boleh karena dia meminta kepada Allah. Nah, akan tapi dia meminta kepada Nabi misalnya, fa hadza syirkun. Nah, إلى هنا والحمد لله.